Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibunya ada? Ada. Kalau nanti dipanggil tapi nggak ada orangnya. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sama Masjid Baitul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kan saya matur di sini menggantikan guru kita Ustaz Juman yang beliau sore ini itu tugas di Majelis Juleha. Ada yang tahu Juleha Bapak? Juleha itu jurusan halal. Ya, jadi tadi pada asar mestinya saya juga ikut soal di sana. Terus kita diskusi. Saya dengar suara beliau itu sudah tinggal sisa-sisa gitu ya. Jadi saya nggak enak ini Pak Jun sudah nyambut di sana. Terus pada balik saya juga ada jadwal. Nah, terus gimana? Antum bisa nggak berikan ini waduh. Tadinya saya juga pengen soal di Juleha. Ya, saya memilih soal di sini Bapak dan Ibu. Tujuannya yang pertama biar saya tambah saudara nih. Jadi berjumpa dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudara kami yang baru kami jumpai. Walaupun di sini ternyata ada beberapa wajah yang sangat saya kenal. Ini ada Mas Kamal, ada beberapa wali santri tetap ya di sini. Demikian Bapak dan Ibu, riwayat sampai saya sampai di sini. Perlu kenalan betul? Kenalan sedikit gitu. Tak kenal maka tak aruf. Nama Junedi Abdillah, kelahiran Brebes 14 Juli 1975. Hari ini sampai dengan detik ini sudah punya 1 istri, 5 orang anak dan 1 orang cucu. Ya, jadi saya kalau sama Mas Kamal biasa nyebut saya Pak Kamso gitu. Pak Kamso kan kakek Kamso gitu ya. Suka-suka saya. Masih muda tapi sudah jadi kakek. Alhamdulillah. Tempat tinggal di Semantir kepada Ibu sehari-hari kami ngurusi Masjid Al-Fatah di perumahan bareng-bareng dengan Ustaz Juman. Berada di Dewan Syari'nya di Masjid Al-Fatah. Jadi kita biasa rantang untuk diskusi bareng terkait persoalan-persoalan keumatan. Alhamdulillah malam hari ini saya dipertemukan dengan Bapak dan Ibu. Nama masjidnya juga pekan utama Baitul Jannah. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di sini, kita besok benar-benar dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau nanti jenengan sudah masuk surga, saya tidak kelihatan, tolong saya dicari nih. Barangkali keterima. Nanti kita bahas sedikit masalah keterimaannya para ahli surga yang nanti mampir di neraka. Bapak dan Ibu rahimahullah, kita bersyukur kita sudah masuk bulan Syawal walaupun sudah pekan ketiga. Mudah-mudahan Ramadan kemarin menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Kayaknya begitu apa enggak? Apa biasa saja? Ya. Saya itu ketika membaca hadis tentang Ramadan ini, hadis tentang Ramadan itu kan istimewa sekali. Betapa di Ramadan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal. Rasulullah SAW mendikau pada ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum asyam, diwajibkan pada bulan itu untuk berpuasa. Setelah itu Rasulullah kemudian menyebutkan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Allah
selama bulan Ramadan. Ya, selama bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughaddu syayatin, dibelenggu setan-setan. Makanya saya kemarin ngisi kajian di satu tempat sudah begitu. Orang Indonesia itu kalau mau konflik, kalau mau padu itu gampang sekali cari bahan. Coba kemarin pas kita sawalan itu banyak yang padu atau tidak? Karena ada perbedaan Jumat dan Sabtu itu ya, kan banyak yang kemudian punya statement begini-begini. Karena ada sebagian yang sudah nggak usah ada ruyah-ruyahan, bikin kisruh saja gitu. Ada yang begitu. Coba kalau kita merenungi kalimat Tuhan syayatin, setan-setan itu dibelenggu. Kapan belenggu setan itu dilepas? Kapan itu? Itu kan fasilitas di bulan Ramadan saja kan? Berarti kapan setan itu dilepas belenggunya? Begitu terdengar takbir maghrib 1 Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan dilepas belenggunya. Nah, kalau mau jadi bahan padu berarti badalan di sini. Setannya berjalan di sini, itu kan anggar bahan padu itu. Tapi kan kita tidak kayak. Anak kuliah kepada ibu, kita kemudian melihat di malam 1 Syawal itu, ketika setan dilepas belenggunya, dia berhasil menggoda kita nggak? Ayo kita evaluasi bareng-bareng. Sebulan kita bisa rapi, tarawih, tadarus, qiyamul lail. Begitu malam 1 Syawal, di antara kita ada yang masih tadarus nggak? Ada yang masih qiyamul lail nggak? Ayo benar kita evaluasi. Jadi begitu setan dilepas, ternyata dia belum apa-apa gitu ya. Kalau bahasa bapernya, banyak orang yang sudah jatuh pada malam pertama Syawal. Ya, ini mudah-mudahan menjadi koreksi bagi kita semua gitu. Tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Saya juga kadang merinding. Karena begini, setelah kalimat itu, setelah kalimat Tuhan syayatin, kemudian Rasulullah menyebutkan di dalamnya fihi lailatul khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Kira-kira kemarin Bapak dan Ibu dapat Lailatul Qadar nggak? Dapat Lailatul Qadar nggak kira-kira? Nah ini juga frekuensi kita harus kita samakan Bapak dan Ibu. Di mana-mana mudah-mudahan sini tidak saya tanya. Kira-kira nanti Bapak dan Ibu ketemu Lailatul Qadar nggak? Mikir gitu. Coba Bapak dan Ibu. Siapa di antara panjenengan yang hadir di sini yang belum pernah ketemu bulan purnama? Yang belum pernah, ada nggak? Semuanya pernah ketemu kan? Coba apa persamaan antara bulan purnama dan Lailatul Qadar? Persamaan dan perbedaannya apa kira-kira? Bulan purnama bukan bulannya ya, bukan bulan purnama, malamnya, malam bulan purnama dengan malam Lailatul Qadar itu sama-sama malam kan? Bentuknya apa berarti? Bentuknya apa? Bentuknya adalah waktu. Betul? Boleh Ibu? Malam bulan purnama bentuknya adalah waktu. Malam Lailatul Qadar bentuknya juga waktu. Tadi kalimat Rasul, qad ja'akum Ramadan, dia pasti akan datang. Bulan purnama malamnya akan datang kepada kita atau tidak pada itu? Akan datang. Lailatul Qadar datang kepada kita atau tidak? Datang. Pasti atau tidak? Pasti. Kalimat Rasul itu qad ja'a, pakai fi'il madhi, pasti. Makanya kalau kita ditanya, kira-kira ketemu dengan Lailatul Qadar apa tidak? Jawabannya pasti, pasti ketemu. Persoalannya Bapak dan Ibu, pas malam Lailatul Qadar itu kita lagi ngapain kan gitu? Enggak, kamu betul? Iya kan? Semuanya dapat, sebagaimana kita ketemu dengan bulan purnama, semuanya dapat. Cuma bedanya kalau malam bulan purnama itu
yang kemudian terjadi perdebatan lagi karena syawalnya itu beda, yang satu Jumat, yang satu Sabtu. Di tanggal 13-14 itu ramai di grup, ayo kita syawal lagi, bulan purnamanya malam ini apa malam besok. Mau asing gak habis-habis bahan debatnya. Kan pasti nih malam 14. Tapi kalau Lailatul Qadar itu Allah rahasiakan supaya apa? Dan itu bagian dari bukti firman Allah di dalam surat An-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu pengen lihat Bapak dan Ibu di antara kita yang ahsanu amala itu siapa, yang amalnya paling baik itu siapa. Dan Allah itu kalau memilih kata-kata di dalam Quran itu pasti istimewa. Coba kalimatnya pakai ahsanu amala, amalan yang paling baik, bukan aksaru amala, bukan akbaru amala, bukan akdoru amala, bukan aksaru amala, amal yang paling banyak, bukan akbaru amala, amal yang paling besar, bukan, juga bukan akdoru amala, amal yang paling agung. Allah memilih kata ahsanu amala, amal yang paling baik. Karena Bapak dan Ibu, amal yang banyak belum tentu baik, amal yang besar belum tentu baik, amal yang agung juga belum tentu baik. Masya Allah. Jangan tegang Bapak dan Ibu, biasa saja. Jangan tegang. Artinya ayo kita setiap hari seperti ini. Karena Allah itu kan kalau memberikan sesuatu kepada kita totalitas. Allah itu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu totalitas. Tapi kalau kita lagi beribadah itu biasanya hitung-hitungan. Coba kepada ini bedanya kita dengan Kanjeng Nabi, dengan Rasul. Sudah masyhur di hadisnya. Ibunda Aisyah itu nanya kepada Kanjeng Nabi kan, ya Rasulullah, panjenengan itu langsung sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Kenapa panjenengan masih ibadah sholat malam sampai kakinya bengkak? Jawabannya sudah tahu dan itu. Beliau jawab apa? Afala takunu abdan syakur. Apakah Allah tidak ingin mendapati aku sebagai hamba yang bersyukur? Misalnya dikabari kemarin pas Ramadan tanggal 27 Ramadan dikabari pada jamaah Masjid Baitul Jannah, seluruh jamaah Masjid Baitul Jannah dapat Lailatul Qadar. Kira-kira besoknya masih mau tadarus enggak? Ini pertanyaan usil loh. Coba kalau kita semua dikabari wes pokoknya jamaah Baitul Jannah, Masjid Baitul Jannah, status masuk surga, dijamin. Kira-kira besok kita masih mau sholat lagi nggak? Itu bedanya kita dengan Kanjeng Nabi. Coba kalau kita dapat jaminan masuk surga, kayaknya esok Mas Kamal itu udah nggak berangkat ke Mekah lagi, cekan dulu masuk surga, kan gitu. Makanya saya itu menemukan betapa bedanya kita dengan Kanjeng Nabi. Walaupun tidak salah ketika kita beribadah terhadap surga, terhadap dijauhkan dari itu juga tidak salah. Tapi betapa luar biasanya Rasulullah. Dan mari kita contohnya. Jadi ibadahnya Rasul itu sebagai bentuk syukur. Makanya ketika ditanyakan makomnya tinggi mana kepada Ibu antara takwa dengan bersyukur, orang bertakwa dengan orang bersyukur itu makomnya tinggi mana? Maka kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah la'allakum tashkurun, yang dengan takwa itu mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ternyata bersyukur itu puncak kemudian. Sampai nanti kita bisa ibadah kita itu memang untuk bersyukur. Loh, bagaimana dengan surga dan neraka Ustaz? Ya, surga itu tanda ridhonya Allah kepada kita, neraka itu tanda murkanya Allah kepada seorang hamba.
Maka pada Allah malam ini coba kita evaluasi lagi, karena ini saya bacakan satu firman Allah di surat Ali Imran ayat yang 140. Nanti kita baca sedikit, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh. Jika kalian mendapatkan luka, maka sebelumnya juga ada orang yang mendapatkan luka. Bapak dan Ibu, ayat ini cerita tentang perang Uhud. Berarti menceritakan Rasul dan para sahabat. Perang Uhud, Rasulullah dan para sahabat menang apa kalah, Bapak dan Ibu? Perang Uhud kalah gitu. Kalau yang sudah pernah umroh sih kan di Gresik atau Bukit Uhud gitu, Jabal Uhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perang Uhud, "Iyamsaskum qarhun." Jika kalian di perang Uhud ini mendapat luka, artinya kalah. Faqad massal qauma qarhun, maka sebelumnya ada kaum yang mendapatkan luka yang sama. Orang-orang musyrikin ketika perang Badar Rasulullah dan para sahabat menang. Ketika perang Uhud, Rasulullah dan para sahabat ditakdirkan kalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Itu nanti panjang pembahasannya. Kita masuk ke kalimat selanjutnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Bapak dan Ibu rahimahullah, kalimat ini, ayat yang mulia ini memberikan gambaran jelas kepada kita tentang perbedaan dunia dan akhirat. Perbedaan dunia dan akhirat. Kalau di surat Al-A'la itu kan ayatnya gimana? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Jadi beda antara dunia dengan akhirat apa bedanya? Dunia itu fana, akhirat itu kekal. Mari kita cari bedanya yang lain. Tadi saya matur kepada jenengan, nanti kalau Bapak dan Ibu sudah masuk surga semua, saya pun nggak ada di surga, tolong saya dicari. Mbok menawane saya keterima di neraka. Apa bisa Ustaz? Bisa. Para ustaz itu lebih berpotensi untuk kayak gitu. Kira-kira sing berpotensi jargon ini pun jenengan pulau. Kalau lagi di hadapan publik, masya Allah, soleh gitu ya. Itu mas kamar lagi. Kok itu apa? Tapi kalau lagi bahas lagi berdua tuh, cuman setan kayak ini di kamar, wah buka-buka yang ber-ber gitu. Ngeri nggak? Jenengan nggak tahu, Gusti Allah tahu mah, nggak capek. Makanya berat sekali siksaan orang yang cuma bisa ngomong kebaikan dia nggak melakukannya. Tahu nggak siksanya besok di hari kiamat? Siksanya gimana? Bapak dan Ibu pernah lihat gilingan tahu? Penggilingan tahu? Gimana caranya? Itu kan ditaruh tahunya di tengah terus diuper-uper gitu ya. Itu di dalam hadis diceritakan nanti seperti itu, tapi talinya pakai usus. Ususnya siapa? Ususnya orang yang jatuh itu. Jadi muter gilingan pakai tali dari jauh, talinya pakai usus. Usus asalnya dari mana? Perut. Berarti perutnya sopekan tidak? Berat sekali caranya. Maka orang-orang yang dulu diajari sama orang ini nanya, loh jenengan dulu kan ngajari kami kebaikan. Dan sih sekarang malah dapat siksa kayak gitu. Iya, dulu saya ngajari kebaikan, tapi saya meninggalkannya. Dan saya melarang kepada kemunaran, tapi saya justru melakukannya. Maka Allah siksa
menyiksa saya dengan siksaan kayak gini. Ngeri kalau itu. Tapi mudah-mudahan tidak gitu. Jadi nanti penduduk surga setelah proses nanti kan dicari sama Gusti Allah. Cari hamba-hambaku yang masih punya iman sebiji sawi, diambil dari neraka, kosong-kosong, dimandiin, masukin surga gitu. Setelah proses itu selesai, kemudian Allah mengadakan konferensi pers. Penduduk surga dihadirkan, penduduk neraka dihadirkan. Saya juga tidak bisa membayangkan ini majelisnya kayak apa gitu ya. Kan jarak antara surga dan neraka jauh. Tapi dengan kudrat dan iradahnya Allah bisa saja terjadi. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Allah pada itu, Allah menghadirkan kematian dalam bentuk seekor domba. Kematian itu makhluk apa bukan Bapak dan Ibu? Dia makhluk apa bukan? Kalau dia makhluk berarti dia bisa mati apa tidak? Nah itu harus kita ilmu juga. Jadi nanti kematian itu dihadirkan oleh Allah dalam bentuk seekor domba, dipersaksikan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ditanya, kalian tahu siapa ini? Penduduk surga menjawab, itu kematiannya Allah. Begitu juga penduduk neraka. Setelah itu kematian disembelih. Setelah kematian disembelih, dia tadi mati. Kematiannya mati. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Penduduk surga kekal di surga, penduduk neraka kekal di neraka. Tapi kalau di dunia, Bapak dan Ibu, watil kal ayyamu mudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang bisa sehat, bisa senang, besok bisa sakit, bisa sedih. Sekarang lagi tidak hujan, nanti bisa hujan. Cuaca sekarang lagi sejuk, nanti bisa. Itulah dunia. Karakter dunia itu begitu. Makanya ini juga hasil perenungan, Masya Allah. Rasulullah itu mengungkapkan ketakjubannya kepada orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita keimanan itu senantiasa ada pada diri kita karena nanti itu akan membuat Rasulullah takjub. Coba kalimat beliau dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang mukmin. Kira-kira yang membuat takjub apa ini? Kita teruskan. Walaisa li ahadin illa dan kondisi itu tidaklah terjadi kecuali pada seorang mukmin. Coba Bapak dan Ibu, biasanya kita menilai baik dan buruk itu dari sisi apa? Menilai baik dan buruk itu cara menilainya bagaimana? Misalnya Ustadz yang baik itu seperti apa? Ustadz yang tidak baik itu seperti apa? Jenengan punya tolak ukur apa tidak? Istri yang baik seperti ini, dengan istri yang tidak baik seperti ini. Ibu-ibu menilai suami yang baik itu seperti ini, suami yang tidak baik seperti ini. Tolak ukurnya masing-masing gitu, baik dan buruknya. Tapi kalau orang beriman, Bapak dan Ibu, semuanya bisa baik, apapun kondisi. Luar biasa. Makanya Rasulullah mengungkapkan kekagumannya, ajaban li amril mu'min. Tapi beliau kasih dua syarat. In asobathu sarrahu syakara fa huwa khairul lah. Orang yang beriman itu ketika dia dapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, itu baik bagi dia. Fa huwa khairul lah. Wa in asobathu dharrahu sabara fa huwa khairul lah. Jika dia dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, itu juga baik baginya. Bapak dan Ibu, tolong sebutkan satu urusan saja yang menurut Bapak dan Ibu buruk. Apa coba? Kalau kasih contoh buat ibu-ibu itu lebih mudah. Ya Bu, misalnya pagi-pagi
pagi subuh-subuh tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Bapaknya masih di masjid. Ibu jawab waalaikumsalam. Begitu dibuka, ternyata ada seorang wanita muda gandeng anak. Begitu dipersilakan masuk, duduk, kenalkan Bu, saya itu istri sirinya Bapak. Kira-kira itu kebaikan apa keburukan, Bu? Susah jawabnya. Gitu kan? Coba bapak-bapak itu lebih suka mesra dengan istri apa tengkar dengan istri? Karena sudah tahu ilmunya bapak itu, semuanya baik. Oh boy, semuanya baik. Syaratnya apa? Tadi dua itu. In asobatu sarra'u syakaro fahuwa khairun. Kalau lagi mesra dengan istri berarti bagiannya kita untuk bersyukur. Kalau lagi tidak mesra berarti bagiannya bagi kita untuk bersabar. Jangan tidak nanya, Ustaz lebih suka yang mana? Mesra apa tengkar? Ya tergantung. Coba Mas Kamal, istri dengan itu minta HP baru itu pas mesra apa pas tengkar? Pas mesra ya. Minta jalan-jalan itu kira-kira pas mesra apa pas tengkar? Jadi kesimpulannya, irit mana anggarannya, ketika mesra atau ketika tengkar? Jadi sesantai itu kepada kita menghadapi. Kalau lagi mesra ya kita syukuri. Kalau lagi tidak mesra disabari. Syukurnya di sisi lain, irit anggarannya. Iya, nanti jadi santai malam. Maka kepada Allah, iman ini juga yang tadi begitu istimewa nih. Iman ini disebut oleh para ulama sebagai sayyidun na'imil akhirah, tuannya kenikmatan akhirat. Kalau nikmat dunia yang paling tinggi, Bapak dan Ibu sudah tahu belum? Nikmat dunia yang paling tinggi, iman itu nikmat akhirat yang paling tinggi. Dan mudah-mudahan itu selalu ada pada diri kita, karena dia jadi kunci nanti, jadi kunci, jadi wasilah. Nikmat dunia yang paling tinggi itu, Bapak dan Ibu, menurut para ulama adalah kesehatan. Sayyidun na'imid dunia. Kenapa? Nikmat dunia itu tidak akan maksimal bisa kita rasakan kalau kita tidak sehat. Betul? Apa saja nikmat dunia ketika tidak sehat itu menjadi tidak nikmat, tidak sempurna kenikmatannya. Maka para ulama menyebut sehat sebagai sayyidun na'imid dunia. Nikmat akhirat yang paling tinggi Bapak dan Ibu adalah keimanan, sayyidun na'imid akhirat. Karena apa? Tanpa iman kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan akhirat. Nggih? Bukankah wasilah kita masuk surga adalah karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, falan yuqbala minhu, enggak akan diterima. Enggak akan diterima. Di situ Allah pakai kata lan. Lan itu tidak dalam bahasa Arab itu ada beberapa yang mewakili kata tidak. Ada ma, ada la, ada lam, ada lan. Semuanya artinya tidak. Ma itu bisa tidak, la tidak, lam tidak pernah. Kalau lan yang pakai nun itu tidak akan pernah. Mantap banget. Kita bisa menikmati kenikmatan akhirat. Nah, Bapak dan Ibu rahimahumullah, maka monggo nikmat iman ini kita syukuri, kita pertahankan supaya apa? Hari-hari di dunia yang dipergilirkan oleh Allah itu, yang bisa senang, bisa sedih,
bisa kaya, bisa miskin, bisa mesra, bisa tengkar, itu senantiasa berbuah kebaikan buat kita semua. Senang kamu bener Bapak dan Ibu. Panjang, kalau semua perkara itu baik loh. Senang ya baik, susah ya baik, gembira ya baik, sedih juga baik. Jadi hari ini kita mengilmu sesuatu yang baru. Kegembiraan itu tidak identik dengan kebaikan kalau tidak diiringi dengan syukur. Kesedihan itu tidak identik dengan keburukan kalau dia diiringi dengan sabar. Gitu loh. Jadi kita sampai sekali ada itu. Sampai sekali. Loh, Kanjeng Nabi itu pagi-pagi ditanya sama Ibunda Aisyah. Kanjeng Nabi tanya sama Ibunda Aisyah. Aisyah, hal indaki syekh, apakah kamu punya sesuatu? Ternyata Ibunda Aisyah nggak punya apapun. Terus Rasulullah apa yang berarti? Kalau begitu hari ini saya puasa. Satu ketika Rasulullah berniat puasa, tapi ternyata Ibunda Aisyah itu menyimpan hadiah makanan pemberian dari salah seorang tetangganya. Yang makanan itu adalah makanan kesukaan Rasulullah. Sudah niat puasa sebenarnya. Maka kemudian Rasul membatalkan puasa sunnahnya dalam rangka menyenangkan hati istrinya. Gitu, enak sekali. Ada makanan bersyukur, tidak ada makanan puasa. Kalau bapak-bapak gimana? Pagi-pagi di meja makan tidak ada makanan, tidak ada teh, tidak ada kopi, apalagi mendoan. Jajan. Yang di belakang itu diapain teman-teman? Iya, jadi kalau kita punya itu sederhana, hidup kita akan selalu baik nih. Iya. Karena senang itu tidak identik dengan baik, sedih juga tidak identik dengan buruk. Kegembiraan tidak identik dengan kebaikan, kesedihan juga tidak identik dengan keburukan. Karena tadi Allah menjadikan itu semua untuk kita, dan yang berlawanan itu kalau di surat Al-Mulk tadi kan mau kawal hayat, kematian dan kehidupan, sesuatu yang mukobal, sesuatu yang berlawanan. Kalau yang diceritakan di surat Al-Imran itu menang dan kalah. Rasul menang di perang Badar, kalah di perang Uhud, dan itulah kehidupan dunia. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa semakin bisa merasakan nikmatnya jadi orang yang beriman. Karena begini Bapak Ibu, panjenengan itu bisa membeli makanan sesuai selera jenengan. Kalau punya duit maksudnya kan. Tapi nikmatnya makanan itu hanya Allah yang kasih. Nikmat di lidahnya itu hanya Allah yang kasih. Panjenengan bisa beli spring bed yang mahal, tapi nikmatnya tidur Allah yang kasih. Ada orang hartanya miliaran nggak bisa tidur, gitu. Tapi coba lihat dulur-dulur kita itu, saya yang gelandangan, tidur sampai tidurnya kok, berudak ya, pinggir sawah aja bisa tidur. Kalau orang punya harta miliaran, dia bisa tidur di pinggir sawah. Nggak bisa, takut dirampok, takut gitu. Jadi sesederhana itu menjalani kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa semakin merasakan kenikmatan menjadi orang-orang yang beriman. Sampai puncaknya nanti iman itu kita iringi dengan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Nah, istiqomah ini Bapak dan Ibu kita sangat perlukan. Karena tadi saya sudah matur, malam 1 Syawal aja kita udah geblek, langsung terjun bebas. Rata harus taruhan gitu kan. Alasannya situ takbiran Ustaz. Coba yang situ takbiran semalam untuk sinten. Yang ibu-ibu sibuk mikirin ayam opor, bapak-bapak mikirin sibuk baju baru, gitu. Mana salah? Makanya ayo, ini ngomong sama belum habis, kita rangkai amal kita kembali ini. Ada firman Allah pada di surat An-Nahl ayat 92 ini yang menjadi satu cambuk bagi kita semua. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim wa la takunu kallati naqadat ghazlaha ba'da quwwatin angkata. Dan janganlah kalian itu janganlah kalian itu menjadi seperti seorang wanita yang dia mengurai kembali kain yang telah dipintalnya menjadi benang. Nanti Bapak dan Ibu baca cerita di balik ayat ini di surat An-Nahl 92. Karena kalau kita bahas waktunya tidak cukup. Ayat ini Bapak dan Ibu rahimahullah disampaikan para ulama kepada kita untuk menasihati diri kita pasca Ramadan. Kok bisa Ustaz? Iya. Jadi Ramadan itu Bapak dan Ibu dengan kemudahan, dengan fasilitas yang Allah berikan tadi, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan, kita sangat mudah beramal Bapak dan Ibu. Jadi kita sangat mudah menyulam kain amal kita rapi, tiap malam tarawih, tadarus. Ingat Bapak dan Ibu? Kemarin khatam berapa kali? Ramadan 3 kali. Jom, siapa yang sawan sudah khatam? Kan? Iya, padahal udah rapi tuh. Ketika Ramadan sudah rapi, kita sulam Bapak dan Ibu. Rapi tiap malam. Bisa loh. Ya. Makanya ketika Nabi Musa protes dalam tanda kutip, umat muslim, umatnya Rasul dikasih perintah sholat 50 waktu, suruh nawar-nawar gitu. Bapak dan Ibu, suruh nawar dari 50 sampai jadi berapa? 5. Jenengan terima enggak? Terima disebut kaum yang lemah enggak? Kalau saya enggak terima, coba dengan Ramadan. Ini kucing kaki-kaki ini sholat ping pira aja. Asal Ramadan. Sholat wajibnya plekas, Tuhannya plekas. Anggapan sing ora terima 11, sing selipur. Berarti umat yang kuat kan? Itu seandainya dikasih sholat sing 50 waktu, kira-kira kita kuat nggak? Kayaknya kita kuat. Iya, karena kaum muslimin itu karakternya saling waktu mungkin. Menurut saya kaki-kaki ini boleh tinggal ke alam masih kuat loh Pak. Sholat 21 rakaat loh Pak, Ramadan. Walaupun ya sholat teman-teman banter gitu. Kan gitu. Kita bisa membuktikan. Tapi coba ketika Syawal, Masya Allah, ya Allah, sudah memprihatinkan banget. Ayo Bapak dan Ibu, ini sisa berapa hari salahnya, kita rangkai kembali amal kita. Walau takunu alladzina qad husnaha ba'da quwwatin angkat. Kalian itu jangan kayak perempuan yang dia sudah nyulam kain rapi, setelah itu digoreng lagi jadi benang. Digoreng jadi benang. Ayo Bapak dan Ibu, semangat lagi ya. Harusnya siang mulainya, puasanya juga, nyawanya sudah selesai belum? Ayo, ini sudah pekan ketiga loh. Pekan ketiga apa pekan keempat? Hari Kamis kemarin saya ingat, hari ke-21. Berarti sudah masuk pekan ke-4. Ayo, yang belum selesai, yang belum selesai segera dikerja ini biar Syawalannya selesai supaya sempurna pahala puasa kita gitu. Barang siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan puasa di bulan Syawal 6 hari, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Iya. Begitu Bapak Ibu, luar biasa. Nah, ada doanya supaya kita bisa istiqomah. Doa ini rangkaian panjang setelah Rasulullah SAW itu beliau ternyata tadi Pak sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, rajin ibadah, akhirnya nggak bisa bayangkan gitu. Tapi beliau ternyata masih berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi. Coba orang seperti Rasul masih berdoa kayak gitu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan aku atas dirimu. Karena apa berarti iman yang ada dalam dada kita itu bukan sesuatu yang permanen. Bukan sesuatu yang permanen. Yang ketika sudah masuk ke sini sudah enggak. Para ulama memberikan warning kepada kita semua. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nggih, Bapak Ibu, kemarin iman kita pas Ramadan itu naik nyorot turun. Gitu.
Tapi begitu malam satu Syawal, ayo pada demo. Dan itulah karakter dunia. Nggih, bisa naik, bisa turun. Gak apa-apa. Ya, makanya saya soal di sini menasihati diri sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, supaya kemarin kita sudah rapi merangkai amal kita di bulan Ramadan. Jangan sampai terseret hanya kita sunat lagi, Bapak dan Ibu, bersabar kita sunat lagi. Mudah-mudahan nanti kita menjadikan bangsa yang istiqomah. Karena lanjutannya tadi, sumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman istiqomah itu nanti malaikat akan turun kepada mereka, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Orang beriman itu nggak ada takut, nggak ada sedih, Pak. Terus apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberi kabar gembira dengan surga. Sudah merasakan bau surga, Bapak Ibu? Sudah merasakan bau surga belum? Oh belum? Sudah. Surga itu kayak gini, Bapak Ibu. Surga itu kayak gini. Di sana nggak ada kata-kata buruk, yang ada salam gitu. Nanti Bapak dan Ibu bisa belajar karakter-karakter penghuni surga. Nanti karakter itu kita tiru di dunia, gitu kan? Demikian Bapak dan Ibu, karena waktu yang sudah kita mencukupi, kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya, menjadi nasihat baik buat yang mendengarkan ataupun yang mendengar, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Aku lupa ada wastaghfirullahaladzim wa rahim. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.